yang membuat para pahlawan kita merobek warna biru dari bendera Belanda, betul? Disisakan merah putih untuk menjadi bendera kita berdasarkan pusaka ini. Rasulullah bersabda dalam hadis ini, "Inna Rabbi sawaliyal arda." Sungguh Tuhanku melipatkan bumi ini untukku. Hatta ra'aitu masyariqaha wa maghribaha. Sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Allah berikan bumi ini untuk Rasulullah SAW. Wa atani al-kanzain, dan Allah berikan padaku dua pusaka, al-ahmar wal abyad, pusaka merah putih. Wa anda ummati, dan sungguh umatku, saya lukumul kuhamasa wal yamina, umatku di akhir zaman akan kembali menguasai dunia dari timur hingga ke baratnya dengan pusaka merah putih ini. Amin. Inilah pasukan yang ketiga yang nanti bergabung dengan pasukan Imam Mahdi dan Nabi alaihi salam. Tapi pasukan ini belum diuji kemampuannya. Kalau Palestina sudah diuji dengan kezaliman Israel, betul? Taliban sudah teruji dengan kehebatannya berhadapan dengan Rusia dan Amerika. Lah pasukan yang ketiga dengan bangsa mana diuji? Rasulullah SAW bersabda, "La taqumu sa'atu hatta tuqatilu qauman sigorul ayun juluduhum ahmar zunfal unuf wa wujuhum kal majanil mutraqah." Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kalian berperang dengan satu bangsa, sigorul ayun, sipit mata mereka, juluduhum ahmar, merah kulit mereka, zunfal unuf, pesek hidung mereka, wa wujuhum kal majanil mutraqah, wajah mereka lebar seperti tameng. Sudah hadir mereka? Sudah hadir. Berarti Allah akan sedang menguji kemampuan kita. Kalau kita berhasil menjaga kedaulatan NKRI sejak proklamasi dari Sabang sampai Merauke, maka layak berikutnya kita bebaskan Palestina. Allahu Akbar. Insya Allah. Kenapa Indonesia banyak ingin dijajah? Karena kaya luar biasa. 7 kekayaan dimiliki sekaligus oleh Indonesia. Tidak ada negara yang punya 7 kekayaan sekaligus. Bagaimana saya tidak bangga dan bersyukur menjadi orang Indonesia, Bapak Ibu. Saya sebut satu-satu ini kekayaan bangsa kita. Allahu Akbar. Ini adalah janji Allah Azza wa Jalla. Dimanapun orang beriman tinggal, Allah bikin mereka kaya dengan sumber daya alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri, dan sungguh telah kami tetapkan, kami catat di dalam kitab Zabur, setelah kami catat di dalam Lauhul Mahfuz, annal arda, bahwasanya bumi ini yarisuha, akan mewarisinya ibadiyas salihun, hamba-hambaku yang soleh. Jadi dimanapun orang beriman berada, Allah wariskan dunia pada mereka. Indonesia 7 kekayaan alamnya sekaligus, Bapak Ibu. Yang pertama, kita punya tambang emas terbaik dunia. Yang kedua, di dunia ada 2 deretan gunung berapi, Mediterania dan Kaukasus. Ujungnya bertemu di Indonesia. 40% cadangan gas alam dunia ada di Indonesia. Kaya kita dengan gas alam. Yang ketiga, Indonesia eksportir terbesar tambang batu bara. Yang ketiga, yang keempat, kita punya tanah subur, Bapak Ibu. Betul? Berikutnya, karena Indonesia negara kepulauan, maka kita kaya dengan sumber daya laut. Indonesia negara dengan laut terluas, sehingga beliau sampai dikatakan Indonesia mendapatkan julukan the largest archipelago in the world, negara dengan laut terluas di dunia. Yang keenam, kita punya, karena kita negara kepulauan, kita punya hutan terbesar. Sumbangsi oksigen bersih dunia dari Indonesia. Sehingga Indonesia mendapatkan julukan paru-paru dunia. Terakhir, Indonesia punya tempat wisata yang sangat indah, luar biasa. Ya, devisa negara dari sektor wisata besar, Bapak Ibu. Ini 7 kekayaan yang dimiliki sekaligus oleh Indonesia. Berarti Indonesia paling kaya. Yakin? Kaya mana jadi Indonesia dengan Brunei Darussalam? Kaya kita, Pak. Brunei dengan Kalimantan kalah sama Kalimantan. Kecil Brunei, betul? Makmur mana Indonesia dengan Brunei? Tolong angkat tangan yang pernah mendengar
diberitakan di televisi, sekali saja Brunei terkena bencana alam. Indonesia, ingat, bencana alam ada rumusnya. Kalau saya bahas 2 jam, saya butuhkan untuk membongkar rumus bencana alam. Kenapa bangsa ini banyak terkena bencana alam? Satu saja saya sebutkan. Allah berfirman di dalam hadis qudsinya, tegas Allah mengatakan, "Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil haram." Barang siapa yang menyakiti waliku, menzolimi waliku, aku umumkan perang kepadanya. Berani menyakiti wali Allah, Allah perangi itu. Ada yang bisa menang mengalahkan Allah? Man hum awliyaullah? Siapa wali-wali Allah? 1, para nabi dan rasul. Yang kedua, ahlul bait Rasulullah SAW. Yang ketiga, para ulama, pewaris para nabi dan rasul. Yang keempat, ahlul Quran. Maka jika ada ahlul Quran di satu tempat jauh dari bencana, sebaliknya makmur sejahtera, maka dia akan dimuliakan Allah. Rasulullah bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bi khair." Allah akan memuliakan satu kaum, satu bangsa ketika dia memuliakan Quran, dan Allah akan menghinakan satu kaum ketika dia menghinakan Quran. Bapak Ibu, kalau ada penghafal Quran di satu negara, Allah tidak akan menurunkan bencana. Sampai malaikat Jibril ketika akan menimpakan bencana, Allah mengatakan, "Iksif yadaka minhum ya Jibril." Kafi aidik ya Jibril, tahan tanganmu Jibril. Kenapa ya Allah? Bukan jelas ada yang maksiat di sana. Tunggu, ada penghafal Quran di sana. Jangan kau timpakan azab itu. Insya Allah luar biasa. Memuliakan ahlul Quran, Allah muliakan padanya.